Kapan kita mulai puasa? Kapan Bu kita puasa? Tanggal berapa? Tanggal 11. Kirain udah berubah. Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan kita puasa. Walaupun terjadi perbedaan, ya, itu kita sikapi saja dengan lapang dada. Gak usah kita ribut, apalagi perang gara-gara apa? Ru'yatul hilal dan hisab. Tinggal kita pilih, kan itu. Jadi itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah nanti kita puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian sunnah-sunnah puasa atau adab-adabnya, ya, sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan di dalam bulan puasa itu. Yang pertama, sahur. Walaupun sunnah Pak Ibu, tapi upayakan tetap lakukan makan sahur, karena di sahur itu ada keberkahan. Ya, tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Jadi bersahurlah kata Rasulullah SAW, karena pada sahur itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Walaupun hanya dengan segelas air putih, sahurlah. Karena biasanya ya kalau baru-baru puasa itu perut kita itu kan kaget kan gitu. Nggak biasa makan jam 3, nggak biasa makan jam 4, kok makan jam 4 subuh gitu kan. Biasa kan makannya jam berapa? Jam 7 misalnya pulang dari masjid habis sholat subuh. Nah, tapi dalam bulan puasa ya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sarapan gitu. Kalau mau sahur gitu. Sahur itu sunnah. Jadi manfaatkan momen ini, momen berharga ini untuk sahur, walaupun hanya dengan segelas air putih dan 1 butir kurma. Silakan. Kalau ada pindang bau juga nggak apa-apa, lebih enak, ya. Jangan-jangan siangnya pindang bau juga. Enggak ya. Udah semalam. Jadi sahur ya. Nah, kemudian waktu sahur itu adalah waktu yang sangat luar biasa, spesial. Waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu yang sangat luar biasa untuk kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan habis makan sahur itu jangan tidur, tapi banyak kita zikir kepada Allah. Banyak istighfar. Ya. Nanti kalau tidur karena kekenyangan kemudian takut bablas, ya, nggak sholat subuh jadinya. Kan lebih rugi lagi kita kan. Manfaatkan untuk berdoa, manfaatkan untuk banyak istighfar di waktu sahur. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur itu ya bukan ketika masuk atau subuh kemudian sahur, enggak. Ya. Tapi jangan habis maghrib atau habis isya, habis sholat tarawih kemudian kita sahur gitu, itu terlalu cepat. Maka mengakhirkan sahur itu sunnahnya, ya. Ya misalnya subuh jam 4:30 misalnya kan. Nah jam 4 kita sahur atau jam 4:15 kita sahur, ya. Nah sekarang ada yang punya istihad gitu untuk kehati-hatian. Kemudian dibikinlah 10 menit sebelum waktu subuh kemudian sudah diingatkan. Apa ingatannya? Imsa, tahan gitu kan. Tapi sejatinya kita masih boleh makan sahur di situ. Ya, karena belum masuk waktu subuh. Tapi kalau yang hobi ngudut, hobi ngerokok, jangan mepet-mepet, nanti nggak kebagian ngerokoknya. Kan biasanya kalau orang yang hobi ngerokok itu kalau habis makan itu gemetar Pak bibirnya. Ya. Maka apa?
agak jarakin dikit biar agak ada peluang. Kan banyak kegiatan kita setelah sahur itu kadang-kadang banyak kegiatan, ada bongkar muat dulu dan sebagainya kan gitu. Maka artinya kita tetap mengakhirkan sahur itu sudah. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka, itu sunnah juga. Menyegerakan berbuka itu bukan habis sholat asar kemudian berbuka, tapi segera saja. Maka habis sholat asar buka dia, bukan. Ya. Menyegerakan berbuka itu ketika sudah masuk waktu buka, maka segeralah berbuka. Ya. Walaupun tadi dengan segelas air putih dan semangkok kolak. Walaupunnya itu ya. Gak apa-apa, segera berbuka. Oh saya masih kuat Ustaz, saya nanti habis sholat maghrib aja buka. Enggak, bukan begitu. Tapi segeralah berbuka, walaupun hanya dengan segelas air putih dan 1 butir kurma. Silakan berbuka. Kemudian siap-siap menuju masjid. Jangan sampai kita tinggal sholat maghrib gara-gara berbuka. Kan banyak tuh kejadian sekarang tuh. Anak-anak muda ngadain buka bersama di kafe, ya kan? Buka bersamanya iya, reunian iya, ketemu mantan juga iya kan gitu. Masya Allah. Kemudian sholat maghribnya tinggal. Ya? Jangan. Segera, kalau kita tidak berbuka bersama di masjid, berbuka di rumah sama ayam beb, silakan nggak apa-apa. Tapi setelah berbuka cepat ke masjid. Nah kemudian juga yang di masjid, yaitu jangan cepat-cepat banget gitu kan. Nanti kadang-kadang kan habis azan langsung komat gitu kan, habis dipanggil ditinggalin. Gitu, jangan, karena waktunya kasih waktulah dikit, ya. Biar jamaah itu pada berdatangan dulu habis berbuka kan gitu. Kalau berbukanya di masjid mah enak, bisa santai kan gitu. Di sini ada ya Pak ya? Ada insya Allah. Masya Allah. Berkah betul Masjid Hikmah diadakan buka bersama. Maka ini momen penting juga, momen berharga juga ini bagi keluarga-keluarga seputar masjid ini. Untuk apa? Membagi buka bersama, membagi bukaan. Karena apa? Kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya. Ya, walaupun dengan hanya gelas air gelas ini, kok gua gelas ini? Ya, air mineral ini kan isinya berapa itu? 48 ya? Oh, ada 48 yang buka bersama di Masjid Al-Hikmah itu. Nah, maka 1 dus itu 48 orang itu, kemudian kita ambil 1. Jadi 47 jadinya kan gitu, karena kita minum 1. Jadi 47 orang itu kita dapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala. Itu dengan air putih, ya. Apalagi Pak Haji, gitu kan, udah kita makan bareng di masjid, dipotong ayamnya itu. Masuk. Masih banyak. Cocok buat Ramadan. Iya. Atau kolom sana Ramadan besok udah bisa di ini enggak, Mbak? Udah bisa dipancing belum kolom kita itu? Tadi saya udah ke sana. Ya, guramenya udah segede-gede gini nih. Itu luar biasa. Maka belum lagi yang lain. Maka Pak, jangan ragu-ragu kita untuk berbagi pada bulan Ramadan itu. Nantian. Jadi menyegerakan berbuka. Kemudian cepat ke masjid, sholat jamaah. Kemudian setelah selesai sholat jamaah itu silakan pulang, hajar apa yang ada di rumah itu kalau ada. Ya, kalau nggak ada apa yang dihajar. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, soalnya nanti mau akan kembali ke masjid untuk sholat taraweh. Untuk sholat taraweh. Kalau banyak-banyak nanti kalau susah juga, bisa mabuk juga nanti di masjid. Ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak secepat yang di mana itu, yang 7 menit itu 23 menit. Enggak kan? Salawi. Yeah. 5 menit. Nah kemudian momen
momen di buka puasa itu juga jangan sampai kita tinggalkan, karena momen di situ juga ada momen sangat berharga, yaitu apa? Juga termasuk waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Maka jangan lupa kita berdoa ketika berpuasa, ketika kita buka itu. Kadang-kadang karena saking nikmatnya kita buka puasa lupa berdoa. Ya walaupun doa hanya permintaan kita cuma satu, nggak masalah. Artinya kita berdoa. Termasuk nanti juga apa? Membaca doa sebelum berbuka itu juga termasuk sunnah. Kemudian yang keempat, hendaklah berbuka dengan rutab atau kurma basah atau juga kurma kering nggak apa. Ya. Nggak ada kurma Ustaz, adanya sawit di sini. Jangan pakai sawit gitu kan. Ya. Ya. Boleh nggak pakai gorengan gitu, karena yang laris itu ketika di acara berbuka itu gorengan. Ya nggak apa-apa, silakan gitu kan. Ya. Artinya karena kurma itu kita paham bahwa luar biasa dahsyatnya untuk mengembalikan energi kita, kan? Kadang-kadang ada yang sahur itu nggak perlu dia makan nasi, cukup dengan kurma, kemudian air putih, udah selesai. Ternyata bahwa masih kuat. Ada nggak di antara kita yang sahurnya cuma kurma doang, kurma sama air putih? Ada. Banyak yang praktek itu. Cuman Bang Yudi ini ya belum mampu deh. 3 kilo. 3 kilo. Beda ya. Kemudian itu tadi bersedekah, perbanyak bersedekah. Ya, yang keenam itu banyak bersedekah. Itu tadi, jangan khawatir, jangan ragu untuk apa? Bersedekah pada bulan Ramadan karena nilainya sangat luar biasa. Itu tadi seperti yang kita gambarkan tadi. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Tadi subuh kita sudah diingatkan oleh Ustaz Ilham tadi, ya, agar apa? Kita punya perhatian besar terhadap Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Ya, setidaknya 1 juz 1 hari, ya, setidaknya 1 juz 1 hari bagi kita ketika momen Ramadan ini. Ya, kalau nggak mampu seperti Imam Syafi'i yang beliau sampaikan tadi itu, Imam Syafi'i itu 1 bulan itu berapa? 60 kali khotamnya. Berarti sehari 2 kali khotamnya kan gitu. Beliau menggambarkan tadi kalau sejam, sedangkan waktu kita 24 jam gitu kan. Nah, ternyata imam-imam generasi dulu itu luar biasa kan gitu. Melebihi apa yang melebihi kapasitas gitu kan. Waktu aja cuma 24 jam, tapi mereka itu bisa melakukan 60 kali khotam selama Ramadan. Nah, itu tadi pesannya apa tadi pagi Pak? Yang kajian tadi pagi. Pesannya apa? Kita harus punya target sebagai persiapan kita menyambut Ramadan itu. Ketika kita baca Quran itu punya target. Kita targetnya bulan ini berapa? Bulan Ramadan kali ini. Mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali. Tapi setidaknya sekali kan gitu. Karena mungkin kesibukan kita di kebun, di ladang dan lain sebagainya. Tapi setidaknya jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, Al-Quran yang disimpan di lemari, yang dibungkus rapi itu keluarkan. Dikeluarkan, baca. Tapi setelah itu jangan disimpan lagi, dibaca terus. Ya. Kemudian yang ke-8, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa itu sendiri. Itu tadi, jangan sampai kita melakukan perbuatan sia-sia, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kita itu. Fitnah, menghibah, dusta, kemudian juga mengadu domba, hasad dan lain sebagainya.
sehingga apa? Rusak pahala puasa kita itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sunnah-sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sendiri? Tadi kan sudah kita bahas bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama dan yang kedua, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja makan ataupun minum nggak apa-apa. Memang nggak sengaja. Tapi yang nggak boleh itu pura-pura nggak sengaja. Pulang dari masjid karena baru-baru puasa Ramadan, kemudian langsung ke meja makan, ya, masih ada sisa semalam, dihajar tuh makan, nambah 2 pula kan gitu, mau nambah 1 lagi, ingat saya lagi berpuasa, nah, maka apa? Itu nggak batal puasanya, lanjutkan puasanya. Namanya nggak sengaja atau lupa karena lupa. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Abu Malik bin Said Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah itu, bagaimana jika seorang makan atau minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari karena lupa? Ada juga bisa lupa juga kan gitu. Ya karena bisa jadi orang-orang pengantin baru kan kemudian lupa dia. Maka kalau dia betul-betul lupa itu nggak masalah. Tapi apa benar bisa lupa? Tapi ternyata ulama sampai membahas seperti itu. Gitu kan. Saking tidak dihukumnya orang karena lupa itu. Jadi itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, muntah dengan disengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, bapak-bapak ini yang banyak akal ini malas puasa, kemudian dicolok-colok tenggorokannya, muntah gitu kan. Kenapa Pak? Muntah nggak puasa. Maka itu batal puasanya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya ibu-ibu berangkat dari Bandar Surabaya ini seperti Surabaya, Bandar Surabaya, desanya Surabaya Ilir. Kemudian berangkat ke Simpang Randu, naik mobil, muntah, nyampe di Rubiah muntah. Nah, maka muntahnya itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Ya, lanjutkan puasanya, nggak batal puasanya. Yang batal itu dengan sengaja. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Nah, ketika berpuasa, tiba-tiba datang bulan, maka apa? Puasanya batal. Walaupun datangnya itu ya 2 menit sebelum berbuka ya, lagi nunggu buka ternyata datang gitu. Maka apa? Puasanya batal. Sebelum waktu berbuka masuk, kemudian datang haidnya, maka apa? Batal puasanya. Dan wajib ganti. Ya. Itu hebatnya puasa itu. Kalau sholat nggak wajib ganti kan itu, karena haid. Tidak. Tapi puasa wajib diganti di hari yang lain. Kemudian yang ke-6, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, itu batal puasanya. Dan tidak hanya batal, tetapi dia wajib membayar kafarat. Maka sekali lagi hati-hati dengan
perkara ini karena berat konsekuensinya. Kemudian yang ketujuh, maaf, yang juga bisa membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, onani, masturbasi itu batal puasanya. Ya. Maka pikirannya itu dijaga ketika bulan puasa. Ya. Jangan ngeres kalau bahasa sekarang. Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan ini, maka di samping kita berdosa dan puasa kita batal. Beda kalau tidak disengaja. Tidak sengaja itu ketika kita tidur siang kemudian mimpi, ya. Maka itu tidak batal puasanya, lanjutkan puasanya, tetapi dia wajib mandi. Nah kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, yaitu memiliki keinginan yang kuat. Ya, ini nggak tanggung-tanggung, memiliki keinginan yang kuat untuk membatalkan puasanya. Gitu. Maka ini juga akan bisa membatalkan puasa. Ketahan lagi sama dia. Udah ini kan gitu. Nah kemudian yang kesembilan, keluar dari Islam. Misalnya udah 3 hari puasa, kemudian dia murtad. Maka apa? Ketika dia murtad di tengah hari itu, maka puasanya batal.